Kalau Mimin sih jujur ya, puas banget. Jujur puas banget. Jadi motor yang benar-benar paling Mimin happy untuk pakai sehari-hari sekarang jadi si Mio ini. Dan totalnya, ya ini total ya. Total biaya mulai dari bahan restorasi, modifikasi di luar pengecatan. Totalnya adalah halo sahabat Sapro, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, tiba saatnya kita ada di part yang terakhir dari perjalanan restorasi dan modifikasi Mio Silver, yaitu part yang ke-5. Nah, jadi poin apa aja sih yang akan Mimin bahas di part 5 ini? Simpel sih, Mimin akan mereview sebagian besar atau bagian inti-inti dari Mio Silver yang udah direstorasi dan modifikasi. Kemudian Mimin akan informasikan apa aja sih yang dibeli partnya serta harganya berapa. Jadi ntar Bro Dansis tuh bisa mengetahui biaya keseluruhannya dan rinciannya. Jadi ada biaya bahan motornya, ada biaya restorasinya, ada biaya modifikasinya, dan ada biaya total keseluruhannya. Nah ya. Nah, sebelum Mimin review ada disclaimer dulu nih ya. Jadi Mimin review ini berdasarkan pengetahuan Mimin yang bisa dikatakan nggak terlalu banyak, karena Mimin ini bukan ahli otomotif atau ahli motor ya. Mimin ini hanya hobi aja, suka gitu. Jadi Mimin review berdasarkan pengalaman yang belum terlalu banyak, berdasarkan ya banding-banding part atau merek-merek yang mungkin udah pernah dicoba gitu ya. Jadi Mimin bicara ini oke, ini enggak, dan semuanya ini enggak di endorse ya. Jadi Mimin ini real review lah, real user gitu ya. Jadi sekalian informasi juga untuk Bro Dansis nih, kalau ingin mencari tahu gitu ya kualitas suatu produk, jangan sampai salah dapat informasi. Maksudnya gini, kalau ada orang yang bilang bagus, nah pertanyaannya orang itu siapa? Kalau orang itu yang kerja di brand tersebut, ya kurang valid dong, betul nggak? Dia kan punya kepentingan ya. Termasuk kalau Bro Dansis juga tanya, Min Sapporo bagus nggak? Ya nanya ke Mimin pasti jawabnya bagus. Kan Mimin yang jualan ya. Gitu ya Bro Dansis ya. Nah, jadi sebetulnya sebelum Mimin beli part-part untuk memodifikasi si Mio Silver, Mimin juga udah cek sih sebetulnya ke real review gitu. Ya, jadi teman-teman yang udah pakai, lu udah pakai belum? Nah, gimana? Lu banding sama apa? Jadi udah tanya gitu ya. Jadi ya mayoritas secara overall part-part yang nempel di Mio Silver ini sih menurut Mimin ajib ya. Yang pertama Mimin review tampilan dulu deh. Ya, tampilan dulu. Jadi ini sebetulnya tampilannya bisa dikatakan sederhana ya, karena bener-bener original look ya, dari mulai warnanya, strippingnya, bahkan stripping yang kayak quality inspection, garansi itu kita tempel juga, jadi bener-bener kayak original ya. Jadi emang trennya gitu ya, motor-motor yang baru dicat, dimodifikasi biar beda. Sedangkan motor-motor yang udah tua dikembalikan ke original. Nah gitu ya trennya ya. Dan menurut Mimin look originalnya tuh bagus ya. Nggak semua stripping original Mimin suka, tapi untuk stripping Apis Silver ini Mimin sih suka banget ya. Jadi kurang lebih secara tampilannya original ya. Original ya, temanya apa sih? Temanya original proper lah. Ya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya pengereman. Nah ini pengereman nih Mimin pakai Master Rem RCB S1 ya. Jadi ini tipenya radial ya, ada aksial, ada radial. Ini yang radial, konsekuensinya ya harus banyak coak-coak ya. Ada yang bilang coaknya nggak banyak, nggak, bohong lah. Karena Mimin ini mengerjakan sendiri, sejujurnya repot banget sih. Bongkar pasang batok depan lebih dari 50 kali asli ya. Jadi untuk Bro Dansis nih yang pengen pakai S1 tipe radial seperti ini, nggak mau pusing, udahlah suruh orang coak-coak. Nanti kalau ada biayanya ya jangan protes, karena emang ini nggak gampang ya menurut Mimin, tapi mungkin untuk yang ahlinya gampang ini gitu ya. Terus pengeremannya pakai Brembo 2 piston
black dan selangnya HEL 92 cm. Ya, rem belakang standar, cuman paha remnya ini pakai yang original SGP, jadi dia agak panjang. Jadi kalau kita pencet ya, kekuatan mekar si rem trombolnya itu lebih kuat gitu ya. Jadi kalau menurut Mimin secara review pengereman ini improve banyak ya dibanding original yang rasanya tuh kurang pakem ya. Pakem sih pakem, cuman agak bagel dan apa ya, mungkin kaku ya, agak keras gitu. Jadi ini bener-bener nyaman sekali gitu ya. Kita cobain itu boncengan juga ya, mudun, ngerem, wah enak lah ya. Jadi pengereman menurut Mimin ini asik banget ya. Discnya juga nggak gede-gede, hanya 220 ya, karena bukannya mungkin 260 pasti lebih pakem lagi ya, karena dia daya remnya pasti lebih kuat. Tapi karena ngejar looknya pengen ya lebih dekat ke original, jadi Mimin pilihnya 220. Jadi so overall rem dengan spek seperti ini menurut Mimin sangat proper sekali. Yang ketiga tentang shock breaker. Nah, shock breaker ini untuk yang depan kita semuanya original ya, pernya, shocknya, cuman kita ganti olinya. Kita pakai Ippon medium, terus volumenya kita pakai 55 mili. Original kalau nggak salah 53, kita pakai 55 mili. Jadi mungkin harusnya ya sedikit lebih keras ya, walaupun hanya selisih 2 mili, tapi harusnya lebih keras sedikit sih. Yang dirasa ya rebound dan kekerasannya menurut Mimin ya, dengan bobot 80 kilo enak sekali ya. Dan shock belakang pakai Solihin. Nah ya, kalau Solihin ya mungkin teman-teman udah paham ya, selalu enak ya. Setelannya tuh nggak banyak sih, hanya setelan kompresi aja ya kekerasan, sedangkan reboundnya dia udah nggak bisa disetel sebetulnya. Perpaduan shock depan dan shock belakang seperti ini ya menurut Mimin sih super ajib ya. Dan anehnya dipakai sendiri enak, dipakai boncengan pun juga enak ya, mungkin karena semuanya masih baru ya. Selain shock breakernya yang bagus, bearing mounting semua diganti baru. Jadi ya bisa dikatakan loncer banget lah, nggak syarat. Jadi dipakainya ya benar-benar lebih enak dibanding yang motor barunya. Yang keempat mungkin ban. Ya, ini Mimin baru pertama kali juga sih memberanikan pakai ban yang tipenya gundul. Nah, ini kan FDR MP27 dengan ukuran yang sama depan belakang ya. 90/80, tentu saja 14 inci. Sebetulnya kalau lihat kembangnya ini bener-bener nggak meyakinkan ya. Takutnya ketika jalannya banyak kerikil atau hujan tuh licin gitu ya. Tapi baca-baca review nggak separah itu gitu. Dan looknya ganteng banget. Mimin pikir ya, Mimin kan ya daily use tapi nggak hujan-hujanan juga lah gitu ya, nggak akan sering hujan-hujanan juga. Jadi Mimin pikir udah coba deh kita beli MP27. Dan waktu Mimin pakai ya, Mimin pakai harian ya. Ini motor kurang lebih udah 136 kiloan ya, dipakai tiap hari ya, hampir tiap hari lah ya kalau nggak hujan. Pernah juga sih becek-becekan. Menurut Mimin ini oke sih bannya, bagus gitu. Jadi awalnya sangat underestimate, ternyata waktu dipakai nikmat sih ya. Nggak selicin yang diduga ya. Cuman ya kalau Bro Dasis punya Mio pengen pakai bannya agak besar seperti ini ya, seperti yang mungkin Bro Dasis sudah tahu ya, ada yang harus dicoak di spakbor bagian depan gitu ya. Kurang lebih itu review tentang ban. Kemudian yang kelima, kita review tentang perlampuan. Ya, jadi Mimin ini lampunya udah full LED ya. Untuk yang depannya ini pakai Philips ya, Philips. Ini H6 ya biasanya ya, yang ya umum sekali. Mimin terus terang belum coba night ride malam-malam. Cuman gini, batok Mio ya pada umumnya itu agak miring. Jadi si lampunya tuh nggak center tegak. Dia agak sedikit miring ke kanan sedikit ya. Mimin lihat Mio-Mio yang lain juga seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sinarnya ya masih lumayan, tapi ini tuh sebetulnya nggak terlalu fokus ya karena agak miring gitu ya. Jadi
waktu kita tembak ke jalan itu nggak sebagus reflektor misalkan Honda Beat ya. Minim ada Honda Beat Karbo itu lebih fokus gitu dengan lampu yang sama. Jadi berarti jangan salah paham ya, bahwa yang penting itu tidak hanya lampunya terang, tapi reflektornya ini harus yang bagus sehingga sinarnya nanti ke jalannya tuh bagus ya. Dan reflektor yang bagus tuh harus original ya. Kalau brodasi emang aduh uangnya lagi seret nih, asal kelihatan bagus dulu ya pakai yang KW nggak apa-apa, tapi kalau ngejar performa ya harus reflektor original yang masih bersih ya. Kemudian untuk lampu senja, nah lampu senja ini Mimin pakai yang super terang ya. Nggak tahu ini kalau di luar menyilaukan nggak ya, cuman kalau malam-malam kayaknya agak nyilauin sih ya. Cuman nanti kalau terlalu menyilaukan tadi diganti yang mungkin lebih biasa. Dan lampu belakang ini kita pakai Philips juga ya, LED. Nah, sebetulnya kalau lampu ini yang original cukup secara terang. Cuman kalau kita udah banding LED Philips ini warnanya merah ya. Jadi kalau udah disebelahin beda banget lebih mewah lah pokoknya ya. Dan dia juga secara kecepatan nyalanya tuh sangat instan, tapi ini nggak mempengaruhi keselamatan ya. Pasti membuat umur dari reflektor lebih awet karena dia kan LED adem ya, dan membuat tampilan lebih mewah tentu saja, dan mungkin daya listriknya lebih efisien ya. Yang terakhir lampu sen ya. Lampu sen ini kita juga udah ganti yang LED. Nah, jadi hati-hati untuk lampu sen. Lampu sen ini sebetulnya soketnya T10, tapi dia tuh adalah tipe T13 ya. Jangan sampai kita asal ganti akhirnya redup ya, membahayakan keselamatan ya. Jadi ini kita punya, kebetulan Mimin dapat ya di Signature Vision ya. Dia punya lampu, emang ini agak mahal sih, sekitar berapa ya? Lupa ya, sekitar 65.000 gitu ya satunya loh ya. Tapi dia T10 tapi terangnya tuh nggak kalah sama T13 original lampu sen motor ya, kurang lebih gitu ya. Kita ganti empat-empatnya. Oh ya, ada yang terakhir lagi lampu speedo. Lampu speedo pun juga tadinya halogen atau ya lampu ya halogen ya namanya ya, lampu apalah itu namanya. Nah ini juga udah diganti pakai LED ya. Mungkin lampunya kalau dimatiin kita bisa lihat sih. Coba matiin dulu. Nah, palingnya perlu diperhatikan kalau brodasi ingin mengganti lampu LED pada speedometer, jangan yang terlalu terang. Ya, karena Mimin punya pengalaman ganti, wah yang terang lebih bagus, ganti waktu malam-malam, mata kita tuh silau, ya merasa gelap lihat ke depan karena lampu yang dari speedometer tuh terlalu nyorot ke mata. Ya kurang lebih seperti itu aja lah, sedikit pengalaman, sharing, mudah-mudahan berguna ya. Dan review yang terakhir, yang keenam adalah review mesin. Nah, ya. Jadi mesin ini kita sebut namanya Mio standar lincah lah. Jadi ini masih standar tapi jauh lebih lincah dibanding Mio original Ting Ting ya. Sedikit review lah, sebetulnya Mimin udah sempet sebutin sih ya speknya apa aja ya, cuman di review sedikit ya. Barangkali ada yang belum nonton part sebelumnya. Nah intinya apa yang dimodifikasi tuh, yang pertama ya boring. Ya kita ganti gelas supaya pistonnya ini muat 57,5 mili. Ini kurang lebih cc-nya 150. Terus noken AC ini BRT T1. Terus ada yang di porting headnya ya supaya lebih besar dan jalurnya lebih bagus. Kemudian per klepnya diganti. Ya harganya murah, per klep paling cuma 100.000. Cuman tipenya lupa ya. Terus pulinya juga dikerok. Kemudian sisanya masih standar. Ya knalpotnya standar, klepnya juga standar, nggak diapa-apain. Dan cuma itu aja yang dimodifikasi, masih banyak part-part lain yang standar. Ya knalpot standar banget, jadi dia benar-benar suaranya senyap. Ya karburatornya standar. Ya pasti banyak yang nanya, Min pilot jet main jet berapa? Pilot jet ini naik 1 dari 38 ke 40. Main jetnya ini naik 2 step dari 110 ke 115 ya. Terus selain knalpot, karburator, klep standar, terus nggak dibikin lebih dalam nggak. Kemudian kruk as standar, ya kurang lebih hampir semua standar lah ya. Dan ya inilah salah satu Mimin suka dari Mio ya, kita bisa buat
mesinnya ini lebih lincah tapi dengan kondisi knalpot standar. Nah, ya. Kira-kira dengan spek seperti ini, bisa jadi berapa HP ya Mio Silver ini? Yuk kita lihat yuk video dynonya. Nah itu dia video dyno si Mio Silver. Lumayan banget kan? 12,2 HP serta 24,6 Nm untuk torsinya. Jadi untuk informasi aja berdasarkan informasi yang Mimin dapat ya, Mio standar ting-ting ketika di dyno di tempat ini tuh dapat 6 HP. Mungkin kalau kita googling speknya tuh 7, berapa ya? 7, sekian HP ya, 7,6 gitu. Tapi waktu di dyno katanya cuma 6. Nah, motor ini naik sampai dengan 12,2 horsepower, lumayan. Ya, kenceng enggak sih. Jadi motor ini bukan untuk balap ya. Ini buat harian santai, bisa bawa istri anak ya, tetap nyaman, nggak takut ditilang polisi. Semuanya pokoknya komplit lah, plat nomor, suara knalpot aman, spion, lampu, udah. Ini mah bener-bener aman banget. Nah, ya. Jadi dengan spek 12,2 HP rasanya cukup ya. Dan kalau Mimin lihat sih untuk konsumsi bahan bakarnya bisa dikatakan wajar. 1 liter masih bisa lah dapat kurang lebih 25 km ya. Mungkin nggak terlalu jauh sama original ya, cuman dipakainya jauh lebih nikmat. Lanjut ke poin yang berikutnya, poin yang ditunggu-tunggu yaitu tentang biaya. Nah, ini pasti banyak yang tanya kan, Min, itu kalau restorasi kira-kira habis berapa sih? Ya, simpelnya gini, kita kalau merestorasi ada dua kan, barang yang udah jelek kita bikin lebih baik atau diakalin, atau kita ganti baru. Nah, jadi kalau bicara restorasi, wah beragam. Ada orang yang bisa merestorasi Mio dengan budget 2 juta udah bagus. Ada yang 12 juta bagus. Min, kok jauh sih? Itu yang merestorasi bener nggak? Ngegoreng harga nggak? Bukan gitu bro Dasis. Jadi contoh misalkan ya, kita mau merestorasi knalpot. Ini knalpot sebetulnya udah agak banyak karat-karat. Sebetulnya udah kayak ada banyak kawah-kawah karena karatnya sudah mulai menggerogoti si batang besi. Nah, kan ada 2 pilihan, kita beli knalpot baru atau yang ini dibersihin pakai sikat kawat, diamplas, dicat lagi pakai Hitem Sapphire Ultimate. Nah, itu kan harganya udah jelas berbeda. Mimin pilih yang di repaint gitu ya. Terus kemudian kabel body, misalkan kabel body. Mungkin sebelumnya ini yang punyanya misalkan udah banyak potong-potong kabel. Wah, kita pengen bener-bener original, beli kabel body. Nah, kan beda kan? Ngakalin yang lama sama beli udah jauh beda. Kemudian restorasi, udah aja lah, rangka mah biarin lah, kan Mio ini kan rawan banget karatan di bagian rangka belakang dek ini kan, depan kan, karena ya deknya bolong-bolong. Nah, mungkin ada yang berpikir, udahlah, nggak usah diapa-apain, kan nanti juga ketutup body. Ada yang, wah nggak bisa, semuanya harus dikerok, dicat lagi, udah jelas, harganya beda. Itu kan sebenarnya bagian dari restorasi juga, ya. Jadi sebetulnya restorasi ini bener-bener banyak banget macamnya. Dari mulai asal kelihatan bagus sampai dengan bener-bener bagus sampai ke dalam-dalamnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi semua bagian-bagian yang udah mulai ngelupas dikelupas total semua, dicat lagi. Bearing-bearing diganti. Kenapa? Karena udah mulai seret faktor umur. Pengapian pun sepul, terus koil diganti lagi yang baru original. Kenapa? Karena ya berdasarkan pengalaman pengapian itu ada umurnya gitu loh. Beda sama kayak per gitu kan. Per itu kan nggak ada umurnya kan. Pelek itu relatif aman lah asal dipakai apik. Tapi kalau pengapian biasanya ada umur. Jadi makanya waktu Mimin ganti pakai pengapian original baru, wah segera banget, gampang banget nyeting spuyernya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi berapa Min biaya keseluruhannya? Nah, yang pertama terdiri dari biaya bahan motor. Bahan motor ini ada di part 1 ya. Harganya 8 juta. 8 juta kondisi asli silver, kemudian pajak semua hidup. Pokoknya aman. Yang kedua ya, biaya restorasinya.
Ini biaya restorasi kurang lebih 8,8 juta. Mahal banget Min. Ya, itu untuk belanja partnya itu 8,8 juta. Ya, jangan khawatir, nanti rinciannya, part numbernya, nama partnya, harganya ada di deskripsi. Bro dan sis tinggal klik aja itu PDF-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, biaya modifikasi. Nah, biaya modifikasi ini di luar restorasi ya. Jadi contohnya kayak shock ohlin itu kan sebetulnya modifikasi. Kemudian velgnya RCB palang 8, nah itu kan modifikasi karena velg original sebetulnya ada, tinggal dicat, betul ya. Dan totalnya, ya ini total ya, total biaya mulai dari bahan restorasi, modifikasi di luar pengecatan, totalnya adalah 31,7 juta. Gila Min, hampir 32 juta. Ngapain Min? Ketipu lu Min, bodoh lo Min. Nah mungkin ada brodanasis yang berpikir seperti itu. Ya nggak apa-apa, setiap orang kan punya pemikiran masing-masing. Mending beli NMAX aja Min, jauh lebih nikmat, lebih kenceng, lebih enak, lebih keren. Ya nggak apa-apa, setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Banyak juga orang yang mungkin senang ya melihat motor-motor tua kembali seger, tapi males sama prosesnya, repot, nggak tahu kapan beresnya, nggak tahu ujung-ujungnya habis berapa gitu ya. Nah, tapi kalau jujur, Mimin tuh justru suka sama prosesnya. Emang sih repot banget lah, tapi ya buat Mimin menyenangkan. Ya mungkin itu yang dinamakan passion. Jadi 3 poin nih kenapa Mimin memilih merestorasi Mio Sporty ya. Walaupun akhirnya jumlah uang yang dikeluarkan banyak, terkesan bodoh dan boros gitu ya. Karena itu yang pertama, Mimin suka prosesnya. Yang kedua, Mimin suka lah ada kepuasan tersendiri ketika kita punya barang yang relatif langka. Dan yang ketiga, ya kalau dipikir-pikir harganya relatif aman lah. Kurang lebih seperti itu ya. So, gimana Min kesimpulannya merestorasi dan memodifikasi Mio Sporty? Ya, kalau Mimin sih jujur ya, puas banget. Jujur puas banget. Jadi motor yang benar-benar paling Mimin happy untuk pakai sehari-hari sekarang jadi si Mio ini. Kenapa? Karena apa ya? Ini motor kecil. Mimin suka motornya agak kecil. Terus ini motor bisa dibuat lincah, agak kenceng dengan kondisi knalpot standar. Ya, terus ini udah dimodifikasi pengeremannya, kaki-kakinya menurut gue ini nikmat banget lah, nikmat banget. Ya. Tapi jujur ya, senikmat-nikmatnya Mio, ya ini sebanding lah sama Honda Vario ya. Waduh, ini jujur ya, Mimin jujur ya, bukan ngejelekin ya. Ini Mio ini kalau kondisi ori kurang lah gitu. Tapi setelah dimodifikasi sekian, rasanya mirip sama kayak Vario lah, kayak Vario 125, Vario 150 agak mirip ya. Min, bodoh atau mendingan langsung beli Vario lebih murah. Ya itu kan pemikiran masing-masing ya. Kalau Mimin suka yang langka, ini kan lagi hype juga. Jadi ini mungkin bisa disimpulkan Mio rasa Vario lah. So, ya Mimin ingetin bahwa semua yang disampaikan ini hanya sekedar sharing ya, bukan menggurui atau bukan merasa yang paling benar ya, cuman sharing aja gitu. Semua yang temen-temen yang nonton nggak perlu setuju juga gitu ya, masing-masing pasti punya selera. So ini adalah part 5 sekaligus part terakhir dari perjalanan restorasi dan modifikasi si Mio Silver. Mimin berharap teman-teman yang nonton dapat sesuatu lah. Jadi apa yang kita kerjakan boleh berguna bagi para penontonnya. Setelah Mio Silver, kira-kira motor apa lagi nih yang layak
Mimin restorasi dan modifikasi ya? Mohon masukannya bro dan sis di kolom komentar.